Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, jadi karena hari Jumat kemarin saya tidak bisa mengajar. Jadi gantinya saya akan bahas dulu materi pertemuan ke-11, baru nanti akan saya lanjutkan dengan materi pertemuan ke-12. Jadi adapun materi pertemuan ke-11 yaitu tentang perencanaan SMK 3. Nah, ada 3 elemen perencanaan dalam SMK 3. Yang pertama membuat hazard identification, risk assessment, dan juga risk control atau hierarchy. Nah, jadi yang pertama mengidentifikasi risiko dan bahaya. Lalu apa saja sih, bagaimana sih cara-cara kita untuk melakukan pengendalian terhadap risiko yang mungkin muncul. Lalu yang kedua adalah persyaratan hukum dan lainnya. Jadi basicnya atau dasar hukumnya itu apa saja sih yang terkait dengan manajemen risiko. Lalu yang ketiga adalah objektif dan program ketiga. Nah, apa sih yang menjadi objek dari yang menjadi fokus dari manajemen risiko, dan juga apa saja program ketiga yang harus dilaksanakan perusahaan. Nah, dalam manajemen risiko, jadi risiko itu berdasarkan dari bahaya yang mungkin muncul dan juga dari kejadian-kejadian atau insiden-insiden yang pernah muncul di sebuah aktivitas atau industri atau perusahaan. Nah, dari hazard dan juga insiden ini barulah akan disusun atau dibuatlah sebuah safety management. Jadi apa saja sih itu termasuk safety management itu termasuk dari pengendalian apa saja yang bisa dilakukan, lalu program-program apa saja yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, jadi hubungan antara manajemen risiko dan juga MK3 atau manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu ada manajemen risiko itu ada di tengah-tengah yang terdiri dari manusia itu sendiri, sarana, proses, dan juga sistem prosedur. Jadi keempat aspek itu akan mempengaruhi atau mempengaruhi dan menjadi penyebab timbulnya atau harus adanya manajemen risiko. Lalu ada SMK 3 dan juga OHSMS. Nah, jadi manajemen risiko ini merupakan inti dari SMK 3. Nah, kalau dari yang menjadi aspek atau bagian dari untuk sarana itu ada berupa hierarchy, ada rekayasa, inspeksi, kalibrasi, dan pengendalian operasi. Sedangkan kalau dari proses itu ada berupa hierarchy, pengendalian operasi, keamanan operasi, dan juga tanggap darurat. Lalu kalau dari sistem prosedur itu ada dokumentasi, data kontrol, pengukuran, audit, tinjauan manajemen. Lalu dari segi manusianya itu ada kepedulian, ada pelatihan, ada komunikasi, konsultasi, dan juga kompetensi. Nah, itu merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi sarana, proses, sistem prosedur, dan juga manusia yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi manajemen risiko. Nah, jadi proses dari manajemen risiko itu terdiri dari yang pertama menentukan konteksnya. Nah, setelah ditentukan konteksnya apa, lalu dilakukan identifikasi bahaya. Nah, setelah dilakukan identifikasi bahaya, baru adanya analisis risiko dan juga evaluasi risiko. Nah, analisis risiko dan evaluasi risiko ini termasuk dari dikelompokkan termasuk kelompok dari penilaian risiko. Lalu setelah adanya penilaian risiko, baru dilakukan atau dibuatlah sebuah pengendalian risiko. Nah, jadi setiap aspek ini atau setiap tahapan ini akan dilakukan komunikasi dan juga konsultasi, dan juga adanya pemantauan dan tinjauan ulang. Fungsinya apa? Supaya proses manajemen risiko ini semakin bisa dibenahi kalau ada yang masih ada yang kurang, dan bisa semakin lebih baik lagi jika ada yang perlu ditambahkan. Nah, dalam menentukan konteks, itu contoh dari menentukan konteks yang pertama, apakah dia konteksnya itu berupa risiko kesehatan kerja, atau berupa kebakaran di tempat kerja, lalu higienis sanitasi di tempat kerja. Nah, jadi dari konteks-konteks tersebut itu dapat lagi dikembangkan, misalnya apakah dia untuk di rumah sakit diterapkan,
ataukah di industri kimia, ataukah di bidang konstruksi, atau bisa di laboratorium, dan lain sebagainya. Jadi dari konteks tersebut akan disesuaikan lagi dengan peruntukannya, bisa dengan lokasi atau yang menjadi tempat pekerjaan atau tempat usaha tadi. Lalu melakukan identifikasi bahaya yang kedua. Nah, ini merupakan upaya sistematis untuk mengetahui sifat dan karakteristik bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, jadi dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya tersebut, itu akan tenaga kerjanya juga otomatis akan semakin lebih berhati-hati dan juga dapat melakukan langkah pengamanan jika seandainya ini tadi ya, bahaya tersebut muncul atau terjadi. Nah, adapun prosedur dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko itu harus mempertimbangkan yang pertama aktivitas rutin dan non-rutin. Nah, jadi misalnya kalau aktivitas rutin itu misalnya menggunakan mesin tertentu secara rutin. Nah, berarti apa saja sih kemungkinan atau bahaya yang mungkin muncul dari rutinitas tersebut. Nah, kalau yang tidak rutin mungkin misalnya aktivitas-aktivitas ini ya yang hanya sekali seminggu atau sekali sebulan dilakukan. Nah, itu juga apakah menimbulkan bahaya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ditentukan dari aktivitas rutin, identifikasi bahayanya apa saja, lalu dari yang non rutin apa saja identifikasi bahayanya. Nah, biasanya yang dari aktivitas rutin itu lebih diutamakan dibandingkan yang non rutin. Kenapa? Karena kalau namanya rutinitas itu berarti kan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi kemungkinan untuk munculnya bahaya atau timbulnya kecelakaan kerja itu lebih tinggi dibandingkan aktivitas yang non rutin. Nah, aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja itu juga diperhatikan. Lalu perilaku manusianya bagaimana, kemampuan tenaga kerjanya, lalu faktor manusia lainnya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi semua bahaya dari luar tempat kerja. Lalu bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja dari aktivitas organisasi, lalu dari segi infrastrukturnya, peralatan dan material di tempat kerja, lalu dari perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, lalu setiap persyaratan legal, lalu adanya rancangan lingkungan kerja, proses, instalasi, mesin, peralatan, prosedur operasi. Jadi teknik dalam melakukan identifikasi bahaya itu ada 3, ada teknik atau metode pasif, ada teknik atau metode semi proaktif, dan juga yang ketiga ada teknik atau metode proaktif. Nah, jadi kalau yang metode pasif, nah itu bahaya itu dapat dikenal dengan mudah ketika kita mengalaminya sendiri secara langsung. Nah, jadi kalau yang metode pasif ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Nah, cara ini bersifat primitif dan metode ini sangat rawan. Kenapa? Karena dia harus menunggu sudah terjadi dulu, baru dilakukan, dimasukkan ke dalam list identifikasi bahaya. Kan tidak mungkin kita harus menunggu timbulnya kecelakaan kerja dulu, baru dipikirkan penanganan lebih lanjutnya. Makanya metode ini sangat rawan untuk dilakukan. Lalu yang kedua adalah teknik semi proaktif. Nah, teknik ini juga disebut dengan belajar dari orang lain. Maksudnya adalah belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi pada orang lain, sehingga kita sendiri itu tidak perlu mengalaminya sendiri. Nah, teknik ini lebih baik karena tidak perlu mengalami sendiri, tapi masih tetap kurang efektif. Karena ini juga berdasarkan pengalaman ya, walaupun pengalaman orang lain bukan pengalaman kita pribadi atau pengalaman dari perusahaan lain dengan jenis usaha yang sama. Tapi kan tetap saja itu tidak efektif karena harus terjadi dulu sehingga dalam segi pencegahan atau pengendalian juga agak kurang bisa dilakukan. Nah, metode yang ketiga adalah metode proaktif. Nah, metode ini merupakan metode yang paling baik karena dia bersifat preventif. Preventif artinya dia bisa mencegah atau seandainya tidak bisa dicegah, adanya penanggulangan lebih lanjut jika seandainya bahaya tersebut tetap terjadi. Nah, ini bersifat peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Nah, jadi meningkatkan awareness semua pekerja. Jadi pekerja ini lebih waspada, lebih berhati-hati. Lalu yang terakhir adalah mencegah pemborosan yang tidak diinginkan. Nah, karena dia sudah terstruktur, sudah ada list-list pencegahannya apa saja yang harus dilakukan. Nah, kalau seandainya tetap terjadi, apa sih
tindak lanjutnya atau penanggulangannya itu seperti apa, sehingga lebih sigap dan lebih cepat ditangani. Nah, jadi teknik identifikasi bahaya yang bersifat proaktif itu didasarkan pada yang pertama data kejadian. Lalu yang kedua adanya daftar periksa, ada yang ketiga brainstorming, ada 4 what if analysis, ada HAZAPS atau hazard and operability study, ada analisa moda kegagalan dan juga efek. Lalu ada task analisis, ada inventory analysis, ada analisa pohon kegagalan, dan yang terakhir adalah ada analisa keselamatan pekerjaan. Nah, ini merupakan teknik-teknik yang biasa diterapkan pada metode teknik proaktif. Nah, jadi dalam pemilihan teknik identifikasi bahaya itu yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dia harus tersistematis dan terstruktur. Yang kedua, mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang belum dikenal sebelumnya. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan sifat dan skala kegiatan. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diperlukan. Jadi tadi ada data kejadian, ya data kejadian itu bersifat semi proaktif karena berdasarkan sesuatu yang telah terjadi. Lalu yang kedua, daftar periksa. Jadi diidentifikasi bahaya dengan membuat checklist. Jadi dibuat checklistnya yang pernah terjadi, yang tidak pernah terjadi, kemungkinan terjadi. Lalu yang ketiga adalah brainstorming. Nah, itu adanya diskusi ketiga dengan yang ahli. Lalu yang keempat ada what if. Nah, contoh dari what if itu adalah jika Popeye tiba-tiba mati, apa yang harus dilakukan? Atau jika tiba-tiba misalnya terjadi ledakan. Atau misalnya jika kebakaran terjadi. Jadi what if. Lalu kalau dari HAZAPS, nah HAZAPS ini merupakan teknik identifikasi yang sangat komprehensif dan terstruktur. Jadi digunakan untuk mengidentifikasi proses atau unit proses, baik pada tahap rancangan bangunan, konstruksi, operasi, maupun modifikasi. Lalu kata bantu yang digunakan biasanya more, no, low, less, atau high. Contohnya adalah kata bantu yang dikombinasikan dengan kata aliran atau flow, akan menjadi more flow, no flow, less flow. Nah, jadi ini ya kalau seandainya alirannya itu berlebihan, nah bagaimana kalau tidak ada aliran sama sekali, bagaimana atau alirannya kurang. Nah, itu apa yang harus yang harus dilakukan dan apa saja penanganan yang harus dilakukan. Lalu berikutnya adalah failure mode atau efek analisis atau biasa disingkat dengan FMEA. Nah, ini biasanya digunakan pada peralatan atau sistem di mana teknik ini mengidentifikasi apa saja kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Lalu ada task analisis. Nah, ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas. Nah, contohnya adalah aktivitas tukang las, lalu operator alat berat, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari identifikasi bahaya berdasarkan pada pekerjaan atau tugas. Nah, task analisis ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, aspek manusia, di mana itu biasanya dapat dilakukan dengan teknik job safety analysis atau JSA. Lalu yang kedua, prosesnya, jadi dapat dilakukan dengan berbagai pilihan metode, bisa dengan menggunakan metode HAZAPS atau dengan what if. Lalu kalau untuk peralatan, itu dapat digunakan dengan teknik FMEA. Lalu dari prosedur atau sistem, itu bisa digunakan metode what if. Nah, organisasi ini harus mengidentifikasi bahaya dan risiko K3 berkaitan dengan perubahan dalam organisasi SMK3 atau aktivitasnya sebelum melakukan perubahan. Jadi, seandainya ada perubahan, entah itu dari prosesnya atau dari adanya perubahan manajemen atau adanya perubahan produk yang ingin dihasilkan. Nah, itu harus dilakukan dulu identifikasi bahaya dan risikonya sebelum dilakukan perubahan. Kenapa? Supaya saat perubahan itu terjadi, para tenaga kerja dan para pihak top manajemennya juga sudah siap siaga dan sudah bisa beradaptasi dengan perubahan yang dilakukan. Nah, penilaian risiko itu biasa digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadiannya atau likelihood.
dan keparahan yang mungkin ditimbulkan atau severity. Nah, pendekatan yang biasa digunakan berupa kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Ini contoh penilaian risiko yang kualitatif. Jadi dibuat tingkatannya di tingkat A, B, C, D, E, di mana tingkat A itu hampir pasti terjadi, sedangkan B itu sering terjadi, C dapat terjadi, D kadang-kadang terjadi, yang E jarang sekali. Nah, contoh dari yang tingkat A itu dapat terjadi setiap saat dalam kondisi normal, contohnya kecelakaan lalu lintas. Lalu yang tingkat B itu terjadi beberapa kali dalam periode tertentu. Yang C, risiko dapat terjadi namun tidak sering, contohnya jatuh dari ketinggian. Yang D itu kadang-kadang terjadi. Yang E itu dapat terjadi dalam keadaan tertentu, misalnya kayak kesambar petir. Nah, kalau yang tadi itu yang likelihood ya, yang likelihood. Sedangkan kalau ini adalah severity kualitatif. Nah, itu tingkatannya itu dalam berupa angka 1, 2, 3, di mana 1 itu tidak signifikan, yang kedua kecil, yang ketiga sedang, yang keempat itu berat, yang kelima itu bencana. Oke. Contoh yang tingkat pertama yaitu kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. Yang kedua, menimbulkan cedera ringan, kerugian kecil, tidak menimbulkan dampak serius pada bisnis atau usaha. Yang ketiga, cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tapi tidak menimbulkan cacat tetap, dan juga tidak kerugian finansialnya tingkatannya adalah sedang. Nah, kalau yang tingkat keempat itu menimbulkan dampak cedera yang parah dan cacat tetap, lalu ada kerugian finansial yang besar, menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Nah, kalau tingkatan yang kelima itu mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan bisnis. Jadi ini dibuatlah frekuensi antara tadi penilaian risiko. Itu dia penilaian risiko tadi tidak signifikan, kecil, sedang, berat, bencana dengan ini. Ini tadi yang severity. Jadi dibuat matriks antara yang severity sama yang likelihood. Likelihood tadi tingkatannya A, B, C, D, E. Itu keterangannya. Ini ya, keterangannya di belakang nanti. Jadi dibuatlah matriksnya, hubungannya apa. Ini ada keterangannya. Kalau untuk E, artinya risikonya ekstrim. Nah, kalau dia termasuk pada kategori yang E atau risiko ekstrim, itu kegiatannya tidak boleh dilaksanakan atau dilanjutkan sampai risikonya itu direduksi atau diminimalisir. Jika tidak memungkinkan untuk mereduksi risiko dengan sumber daya yang terbatas, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Nah, kalau yang T itu artinya risikonya tinggi. Nah, risiko tinggi artinya kegiatan tidak boleh dilaksanakan sampai risiko telah direduksi. Namun perlu pertimbangan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mereduksi risiko. Lalu ada T. Nah, ini sambungannya. Jadi apabila risiko terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan yang masih berlangsung, maka tindakan harus segera dilakukan. Lalu ada S. S ini artinya risikonya sedang. Perlu tindakan untuk mengurangi risiko, tapi biaya pencegahan yang diperlukan untuk diperhitungkan dengan teliti dan dibatasi. Nah, pengukuran dari pengurangan risiko juga harus diterapkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi ada jangka waktu ini ya, jangka waktunya apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan. Kalau yang risiko tinggi ini tidak bisa, ini ya namanya risikonya tinggi, ini harus sesegera mungkin. Apalagi untuk yang ekstrim, harus sesegera mungkin penanganannya. Lalu ada RR ini risiko rendah, di mana risiko itu dapat diterima, pengendalian tambahan tidak diperlukan, pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa pengendalian itu telah dipelihara dan diterapkan dengan baik dan benar. Jadi seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, jadi pengendalian risiko itu ada berupa eliminasi, substitusi, engineering, administratif, dan juga APD. Nah, proses dari pengembangan manajemen risiko itu yang pertama, langkah pertama adalah pemetaan aktivitas.
Langkah kedua yaitu melakukan identifikasi bahaya. Langkah ketiga melakukan analisis risiko. Langkah keempat yaitu melakukan evaluasi. Langkah kelima menetapkan pengendalian. Langkah keenam adalah mengkomunikasikan risiko kepada kepada para pekerja. Lalu langkah ketujuh adalah melakukan dokumentasi manajemen risiko. Langkah keempat adalah melakukan implementasi manajemen risiko. Lalu perundangan dan persyaratan lainnya. Nah, masukan yang dapat digunakan untuk menentukan perundangan dan persyaratan yang diperlukan antara lain. Yang pertama adanya rincian aktivitas organisasi. Yang kedua hasil identifikasi bahaya. Yang ketiga best practice. Lalu yang keempat adalah adanya persyaratan hukum yang sejenis. Nah, objektif K3 itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama simple atau sederhana. Lalu yang kedua measurable atau terukur. Yang ketiga achievement, lalu realistik, lalu adanya timetable yang jelas. Ya, termasuk dari objektif K3. Contoh dari objektif K3 itu yang pertama menekan angka kecelakaan kerja sampai 50%. Lalu yang kedua adalah menekan tingkat risiko, lalu memenuhi persyaratan legal yang dianjurkan sesuai hasil audit dan tinjauan awal. Dan yang terakhir adalah mencapai sertifikasi OHSAS 18001. Ini contoh dari objektif K3. Nah, jadi organisasi itu harus menetapkan, menjalankan, dan memelihara program untuk mencapai objektivitas tadi. Lalu program itu harus mencakup penentuan tanggung jawab dan sarana, serta jangka waktunya harus jelas. Dan yang terakhir adalah program MK3 itu harus ditinjau secara berkala. Jadi ini contoh dari isinya, isi dari OHSAS 18001 tahun 2007. Jadi kalau kalau ngambil ini juga, ngambil SML juga. Kalau di SML itu ada ada SML 14.000. Nah ini juga sama. Kalau di K3 itu adanya istilahnya OHSAS 18001. Nah jadi ada klausul-klausulnya juga terkait dengan terkait dengan SMK3, implementasi di SMK3. Jadi sisi klausulnya. Jadi isi klausulnya itu terdiri dari bagaimana implementasi, sumber daya, peran tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang. Nah, jadi manajemen puncak itu harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap K3 dan SMK3. Nah, manajemen puncak itu juga harus menunjukkan komitmennya dalam memastikan ketersediaan sumber daya untuk menetapkan, menjalankan, memelihara, dan meningkatkan SMK3. Nah, jadi sumber daya yang dimaksud adalah manusia, keahlian khusus, infrastruktur, teknologi, dan finansial. Nah, jadi adanya menetapkan peran, alokasi tanggung jawab, dan akuntabilitas, dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi manajemen K3 yang efektif. Jadi peran tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang itu harus didokumentasikan dan dikomunikasikan. Nah, tanggung jawab tertinggi itu terdapat pada manajemen puncak, di mana tanggung jawab mengenai K3 itu tidak dapat didelegasikan atau dialihkan ke bawah, tetapi dapat diturunkan sampai ke level terendah dalam organisasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, K3 ini merupakan tanggung jawab semua unsur sesuai lingkup tugasnya, dan peran dan tanggung jawab mengenai K3 itu harus ditetapkan secara tertulis dan menjadi bagian integral dari uraian tugas dan jabatan masing-masing. Jadi peran utama dan fungsi K3 secara garis besar yaitu sebagai alat manajemen, sebagai agen pemenuhan persyaratan, sebagai konsultan keselamatan, sebagai pengendali rugi atau loss control. Nah, komitmen ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan K3. Nah, kenapa? Karena namanya komitmen itu kan contohnya itu adalah dengan memberikan teladan atau contoh dalam tindakan sehari-hari. Lalu juga menempatkan isu K3 sebagai prioritas dalam pertemuan atau rapat manajemen, meluangkan waktu untuk terlibat atau hadir dalam forum atau kegiatan K3 yang diadakan organisasi, menempatkan isu dan pertimbangan K3 dalam proses pengambilan keputusan, mendorong semua pekerja dan semua unsur untuk memberikan dukungan dan kontribusi dalam K3,
dan juga mendukung penyediaan sumber daya, waktu, dana, sarana untuk menunjang program K3. Nah, ini merupakan komitmen dari pihak manajemen. Nah, sumber daya manusia seperti tenaga ahli K3, koordinator K3, manajemen representatif, manajemen lini. Nah, infrastruktur dari organisasi itu terdiri dari yang struktural dan juga fungsional. Nah, itu seperti organisasi K3, panitia pembina K3, komite K3, dan tim audit K3. Itu termasuk dari infrastruktur organisasi. Nah, dari segi teknologi seperti gedung, apar, hidran, sistem proteksi petir, alat pengaman mesin. Lalu dari segi finansial itu seperti kemampuan masing-masing organisasi atau perusahaan dan juga tergantung dari hasil identifikasi dan plan risiko. Jadi sumber daya itu terdiri dari itu tadi ya, SDM, infrastruktur, teknologi, dan juga finansial. Ini nanti silakan dibaca. Nah, jadi manajemen representatif itu tugas pokoknya adalah memastikan SMK 3 ditetapkan, dijalankan, dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS 18001. Lalu memastikan laporan mengenai kinerja SMK 3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk kajian yang digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK 3. Lalu dia juga harus mendukung pelaksanaan K3 dalam organisasi, terutama dalam pemenuhan sumber daya yang diperlukan. Ini nanti silakan juga dibaca isi klausulnya. Nah, jadi penyebab dari kecelakaan atau unsafe act itu disebabkan oleh karena tidak tahu, tidak mampu, dan tidak mau. Nah, jadi tidak tahu ya karena pekerjanya tidak tahu bahwa ternyata misalnya tindakan itu akan menyebabkan kecelakaan. Nah, kalau tidak mampu, nah berarti lebih ke tentang kompetensi atau kemampuan seseorang. Jadi tidak mampu misalnya mengoperasikan alat tertentu sehingga akhirnya menimbulkan kecelakaan. Lalu kalau tidak mau, nah itu kalau tidak mau ini yang bahayanya, tidak mau ini nggak mau mencari tahu, nggak mau ini ya nggak mau peduli, nggak mau juga ini nggak mau juga mempelajari apapun. Nah ini yang agak sulit kalau tidak mau ini. Jadi ini terkait dengan pengetahuan atau knowledge, kompetensi atau skill, dan juga perilaku atau attitude. Silakan dibaca juga ini klausulnya. Nah, jadi langkah dari pengembangan pelatihan K3 itu ada berupa analisis jabatan, mengidentifikasi pekerjaan, langsung ada melakukan kajian data-data kecelakaan, survei kebutuhan pelatihan, analisis kebutuhan pelatihan, ketentuan sasaran dan target pelatihan, kembangkan objektif pembelajaran, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan perbaikan. Nah, pelatihan K3 ini perlu dilakukan pada ini ya, pada setiap tenaga kerja. Fungsinya apa? Supaya para tenaga kerjanya ini tahu tentang pentingnya melakukan atau mengimplementasikan K3 dan juga lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan. Ini berupa jenis-jenis pelatihan K3, jadi ada berupa induksi K3, di mana salah seseorang yang mulai bekerja memasuki tempat kerja. Contohnya itu kayak pekerja baru, mutasi, kontraktor, tamu yang berada di tempat kerja. Lalu ada pelatihan khusus K3. Nah, ini merujuk pada tugas dan pekerjaan. Jadi misalnya pelatihan bahan kimia dan pengendaliannya untuk para pekerja di pabrik kimia. Lalu yang ketiga adalah pelatihan K3 umum. Nah, ini yang dibahas materinya secara umum untuk semua pekerja, mulai dari level terbawah sampai ke level atau tingkat manajemen puncak. Jadi fungsi dari pelatihan K3 umum adalah untuk menanamkan awareness dan juga budaya K3. Ini silakan nanti. Oke. Ini ada komunikasi, ada partisipasi, dan juga konsultasi. Nah, komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver dengan tujuan untuk mencapai salah satu sasaran. Yang pertama, bertindak mengenai suatu hal atau action, memastikan yang seharusnya dikerjakan,
Dan yang ketiga adalah untuk menyenangkan seseorang. Nah, kalau yang di sini, yang dimaksud di sini adalah fungsi komunikasi di manajemen risiko adalah untuk bertindak sesuai dengan mengenai suatu hal dan juga untuk memastikan yang seharusnya dikerjakan, fungsi utamanya ya. Nah, komunikasi ini merupakan ini ya, namanya hubungan timbal balik. Jadi adanya interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya melalui alat atau media. Nah, kalau dia antara manusia dengan manusia secara langsung itu berarti secara internal. Kalau melalui alat itu berarti secara eksternal. Nah, komunikasi manusia itu dengan ini ya ada dengan alat kerja atau dengan ini ya atau dengan manusia dengan manusia itu sendiri secara internal. Nah, partisipasi pekerja dalam K3 itu seperti memberikan masukan, menjalankan dan melaksanakan kegiatan, dan juga terlibat aktif. Itu dikategorikan sebagai partisipasi. Lalu adanya konsultasi. Nah, jadi OSAS 18.001 itu mensyaratkan adanya konsultasi K3 dengan semua pihak. Ini dokumentasi itu ada berupa manual SMK 3, prosedur SMK 3, SOP, formulir, daftar periksa. Untuk pengendalian dokumen, itu semua dokumen harus melalui proses persetujuan sebelum digunakan secara formal. Semua dokumen itu harus ditinjau ulang secara berkala. Jadi setiap ada perubahan itu harus jelas identitasnya. Versi terakhir yang berlaku senantiasa ditempatkan di mana dokumen tersebut berada. Dan dokumen yang sudah kadaluarsa itu tidak dapat digunakan dan ditempatkan. Ini pengendalian operasi, jadi cara kerjanya harus aman, prosedur operasinya harus aman, pengadaan dan pembelian barang ya atau bahan. Lalu yang terakhir adalah adanya atau dijaminnya keselamatan kontraktor. Nah, elemen pokok dalam sistem tanggap darurat itu ada berupa kebijakan, adanya identifikasi keadaan darurat, perencanaan awal, prosedur keadaan darurat, organisasi keadaan darurat, prasarana, pembinaan dan pelatihan, komunikasi, investigasi, dan sistem pelaporan. Yang terakhir adalah inspeksi dan juga audit. Nah, jadi kelemahan dari sistem tanggap darurat adalah kurangnya dukungan manajemen puncak, kurangnya keterlibatan dan dukungan pekerja, kurang atau tidak adanya perencanaan, kurang pelatihan, tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk khusus, sistem tidak dievaluasi, tidak terintegrasi, dan tidak ada komunikasi. Nah, ini kelemahan dari sistem tanggap darurat. Oke, ini materi dari pertemuan ke-11. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya masuk ke materi untuk pertemuan ke-12. Mungkin karena waktunya tinggal 3 menit, saya ini dulu ya, saya live-kan dulu. Jadi silakan masuk ke link yang sama. Ini mungkin agak sekitar 2 atau 3 menit lagi saya mau buat ini dulu ya, mengisi absensi di Siakat dulu. Baik, Bu. Baik, Bu.